Setelah sekian lama semua orang bergulat dengan isu COVID-19, beberapa minggu terakhir ini mulai terjadi beberapa gejolak baru geopolitik. Apa saja perkembangan di regional dan dalam negeri yang harus terus diwaspadai para investor? Saham seperti apa yang bisa dipilih investor sekarang ini? Berikut analisis dari Nimade Mulyartini, CIO Principal Asset Management. Kalau buat domestik, mungkin kita lihat investor harus pantau tetap tentang penanganan COVID itu sendiri. Termasuk juga vaksinasi ya, rolloutnya vaksinasi itu bagus, on track atau tidak. Karena kan target vaksinasi populasi yang ditargetkan untuk dapat vaksinasi kan juga naik. Karena ada 12 tahun ke atas udah bisa dapat vaksin kan. Jadi kita harus pantau terus kota-kota besar kayak Jakarta, terus ada Bali juga. Ditargetkan Agustus ini sudah herd immunity kan ya dari pemerintah. Kalau itu bagus, on track semuanya sih kita sih agak positif ya, agak optimis. Kita ngelihat vaksinasinya on track. Mungkin ekonomi nih pelan-pelan kan akan dimulai dibuka mungkin semestinya ya. Nah kalau udah on track penanganan COVID-nya kita udah lihat mungkin melandai, daily cases-nya menurun, vaksinasi rollout-nya juga on track, pasti kita expect mulai direlax ekonomi activity-nya. Terus yang kedua mungkin yang dari regional nih yang kita nggak pernah bisa handle ya, karena itu kan di luar kendali kita. Kayak kemarin itu kan dinamika di China nih, sektor teknologi mereka kan agak diintervensi lah dalam tanda petik oleh pemerintah mereka kan. China dan marketnya juga pengaruhnya udah makin lama makin besar kan di international market ya. China dynamic itu kita juga harus pantau. Kemudian kalau di Amerika yang the largest economy juga kayak isu tapering itu juga kita harus pantau juga. Plus geopolitik mungkin nih, geopolitik risk yang belakangan juga mulai meningkat. Afghanistan, Malaysia, itu sih ya investor sih harus lihat itu semua. Kalau dari akhir Desember kalau kita tarik sampai katakanlah sekarang aja masih di level yang kurang lebih sama di 6.000. Tapi menariknya kalau kita breakdown lagi, itu yang namanya IDX30 sama LQ45 yang merupakan representasi dari blue chip itu kan drop, turun banyak kan, lebih dari 10% kan turunnya year to date ya. Artinya apa? Artinya ada di luar big cap yang naik cukup banyak. Nah, apa itu? Yaitu mid to small cap. Nah, kebetulan memang kalau kita pantau dari top moversnya, kontributor utama itu kan datangnya dari sektor teknologi, digital bank, e-commerce. Orang-orang akhirnya menyebut sebagai cluster new economy. Dan kita kan mulainya rada telat ya, karena ini kan sebenarnya fenomena sudah terjadi di negara-negara lain kan. Kita baru aja sih mulai ini. Saya lihat biasanya fansnya old economy atau big caps ini kan sebenarnya adalah investor institusional. Mereka memang benchmarking ke IDX30 sama LQ45. Selama pandemi ini lah kita katakan kan nggak terlalu agresif, partisipasinya di take over oleh domestic player kan. Domestic player itu atau investor retail ini mainnya apparently saham-saham yang memang offering growth cukup tinggi. Jadi si big cap supporternya masih pasif, yang ini kebetulan lagi gerak dan momentumnya ada, dan memang corporate action, merger acquisition juga ada di sektor ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini akan sustain? Saya pikir iya ya. Maksudnya ini old economy sama new economy sih bisa jalan barengan. Tapi khusus untuk yang sektor teknologi, yang isinya kayak tadi saya bilang digital bank, e-commerce, warehousing company atau semuanya yang ada hubungannya sama sektor teknologi, saya pikir sih momentumnya bakal tetap ada. Katakanlah beberapa saham itu kan memang offering simplicity ya. Mereka apa yang berbeda dengan by going digital, mereka lebih simplify everything gitu kan. Itu lama-lama kan sebenarnya benefit ke users ya, ke konsumen. Nah itu sih trennya akan sustain. Sepertinya sih jawabannya balik lagi sih ke investornya masing-masing gitu. Kalau umpamanya memang risk appetite-nya memang dia nggak suka lihat volatility, apalagi pandemi masih kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya ya. Mungkin untuk emang investor yang memang jangka pendek aja, mestinya memang capital market is not that good mungkin ya kalau lihat volatility-nya. Nah mungkin bisa stay di money market. Tapi untuk investor yang memang
time horizon-nya cukup panjang. Saya bilang sekarang ini saatnya untuk masuk ke capital market sih, gitu kan. Karena kan di level 6.000 gini ya JCI. Downside-nya saya lihat sangat limited sih. Untuk pergi ke bawah lagi kayak tahun lalu 3.000-an ya. Maksudnya dia akan crash ke bawah sampai kayak level pandemi 2020 sih enggak. Apalagi sekarang vaksinasi udah bagus. Terus stimulus juga masih ada kan. Semua negara masih besar-besaran ada stimulusnya. Jadi saya pikir dari level sekarang udah limited downside sih gitu. Kalaupun dia turunnya mungkin 3%, 4%. Kita lihat ke depan malah potential upside-nya lebih tinggi karena ada reopening ekonomi yang kita masih belum lihat nih. Realnya belum lagi. Nggak hanya Indonesia, negara-negara lain kalau demand-nya udah mulai naik lagi, pastinya kan perekonomian makin naik ya.